Karyawan toko tewas tertimpa tumpukan karpet. Cegah stunting dengan vitamin A. Lomba tangkap lele berpita. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, inilah Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Pemkab Jember akan terapkan parkir berlangganan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi. Satreskrim Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur menangkap pelaku tindak kekerasan seksual dan perbuatan cabul sesama jenis. 3 orang menjadi korban, 2 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Inilah suasana penangkapan pelaku tindak kekerasan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan tim Satreskrim Kepolisian Resor Bondowoso, Jawa Timur. Pelaku inisial OA tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso, Jawa Timur. Pria 30 tahun ini ditangkap karena tindak pidana pencabulan dan pornografi terhadap 3 orang korban yang semuanya laki-laki, 2 diantaranya berstatus anak di bawah umur. Hasil keterangan polisi, aksi pelaku sudah dilakukan sejak tahun 2023 dengan modus mengajak calon korban pesta miras jenis arak, dan setelah calon korban tidak sadar, pelaku melakukan perbuatannya sekaligus merekam video aksi tak senonoh tersebut. Hasil rekaman digunakan pelaku sebagai alat memenuhi nafsunya karena jika korban menolak akan disebar ke media sosial. Jadi modusnya sama, jadi yang bersangkutan berada di bawah relasi kekuasaannya. Artinya mereka-mereka ini adalah para pekerjanya. Pekerja, kemudian ada satu kegiatan, mereka minum minuman keras, dikasih minuman, kemudian mabuk, tidak sadarkan diri, kemudian dilucuti pakaiannya, kemudian dilakukan tindakan pelecehan seksual oleh tersangka dan diabadikan dalam bentuk dokumentasi. Kemudian dari dokumentasi tersebut itu digunakan untuk mengancam kepada korban. Polisi menyita barang bukti 1 buah telepon genggam sebagai alat rekam dan 1 buah flash disk berisi video aksi pelecehan seksual. Polisi terus melakukan pengembangan kasus karena diduga masih ada korban-korban lainnya yang enggan dan takut melapor karena malu. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pasal berlapis hingga lebih dari 15 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV, Bondowoso, Jawa Timur. Seorang karyawan toko di Jember, Jawa Timur meninggal dunia setelah tertimpa tumpukan karpet dan sajadah. Korban mengalami luka berat di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Peristiwa ini terjadi di Toko Wijaya, Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Tak lama setelah toko baru saja dibuka, hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi diketahui korban sedang merapikan karpet yang miring. Namun tumpukan karpet mendadak runtuh sehingga menimpa korban yang menyebabkan korban menderita luka parah di bagian kepala dan tewas di lokasi. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke instalasi kamar mayat Dr. Subandi Jember. Dan kasus ini masih dalam penanganan intensif Satreskrim Polres Jember. Kita lakukan penyelidikan dan kita mendapatkan informasi dari pemilik toko maupun dari saksi yang ada bahwa korban yang merupakan karyawan tersebut sebelumnya diminta oleh pemiliknya memperbaiki posisi dari tumpukan pakaian yang dikemas dalam bentuk bal-balan pada karung plastik.
Sehingga karena tumpukan tersebut tinggi, korban posisinya memanjat ke atas sehingga menyebabkan tumpukan tidak berimbang, jatuh menimpa korban sehingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia. Bantuan untuk korban gempa di NTT terus mengalir, salah satunya dari Komando Armada 2 TNI AL yang mengerahkan kapal Rumah Sakit KRI Dr. Suharso bersama tim medis. KRI Dr. Suharso diberangkatkan dari Dermaga Ko Armada 2 Surabaya ke NTT Selasa siang. Kapal rumah sakit ini diberangkatkan bersama tim medis. KRI Dr. Suharso dilengkapi dengan ruang IGD, operasi dan perawatan pasien. Tak hanya bantuan medis, Ko Armada 2 juga memberikan bantuan kebutuhan pokok berupa beras dan air bersih. Selain itu, TNI AL juga memberikan bantuan alat berat untuk menangani runtuhan di lokasi bencana. 2 helikopter perang juga dikerahkan TNI AL untuk membantu proses evakuasi dan pembersihan puing. Ada 9 truk yang akan dibawa ke daerah bencana, itu memuat dapur lapangan dan rumah sakit lapangan. Bersama marinir juga nanti ada 1 truk tangki air, kemudian 1 truk khusus untuk pendingin makanan, 1 bulldozer, dan 1 BH. Ini untuk membantu nanti melaksanakan pencarian atau merehabilitasi lokasi bencana. Ada ikut 13 tenaga medis dari RSPAL juga akan ikut on board berangkat ke NTT, dan juga dari Basarnas yang sudah ikut bergabung dengan kita menggunakan KRI Dr. Suharso. Hadiah ulang tahun Republik Indonesia ke-81, warga binaan di Jawa Timur mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Di Madiun lebih dari 800 warga binaan mendapatkan remisi, sedangkan di Malang remisi diberikan untuk lebih dari 1.700 warga binaan. Sujud syukur mewarnai prosesi pemberian remisi di Lapas Kota Malang. Di Kota Malang, remisi diberikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kepada 1.752 warga binaan. Remisi diberikan setelah melalui pembinaan dan penilaian oleh lembaga permasyarakatan. 17 diantaranya bahkan dinyatakan bebas dan bisa langsung kembali ke keluarga. Lembaga pemasyarakatan melaksanakan penyerahan remisi untuk 1.752 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi, dan pada hari ini kami bisa langsung memulangkan sekitar 17 orang untuk warga binaan yang mendapatkan remisi dan bisa langsung pulang. Untuk remisi ini kami punya SPPN, ya, penilaian pembinaan narapidana. Ya, kami punya beberapa asesor yang akan melakukan penilaian sehingga orang itu bisa mendapatkan remisi. Sementara di Kota Madiun, Jawa Timur, remisi diberikan pada 816 warga binaan. Remisi atau pengurangan masa hukuman bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. 10 warga binaan bahkan langsung bebas. Remisi diberikan kepada warga binaan untuk menyambut HUT ke-81 RI. Pada saat ini isi lapas Madiun 1.344, yang diajukan, yang mendapatkan remisi kurang lebih 816. Besarannya masing-masing ada yang 1 bulan sampai 6 bulan. Kemudian yang bebas langsung ada 10 orang yang hari ini langsung bebas. Nanti bisa diliput, bisa diwawancara kalau udah bebas. Dan mereka tentunya yang sudah menjalani pidana dan tidak melanggar tata tertib dalam lapas. Harapannya warga binaan yang bebas dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Pemerintah daerah dan dinas terkait juga diharapkan dapat membantu proses reintegrasi sosial. Tim Liputan Kompas TV Jawa Timur. Jumlah penumpang kereta api di wilayah Daob 7 Madiun naik 36% selama libur HUT ke-81 RI. Adapun tujuan favorit penumpang mengarah ke Jakarta. Tercatat di periode 14 hingga 18 Agustus 2026, pemesanan tiket kereta api di wilayah Daob 7 Madiun sebanyak 56.787. Jumlah tersebut naik 36% dibanding hari biasa. Tingkat okupansi keberangkatan tertinggi terjadi di hari Jumat 14 Agustus dengan jumlah penumpang mencapai 16.000 penumpang.
Adapun tujuan favorit penumpang dari Madiun mengarah ke Jakarta. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, PT KAI Daob 7 Madiun menambah 3 rangkaian kereta untuk perjalanan jauh, yakni kereta api Singasari, Bangunkarta, dan Brantas dengan tujuan Jakarta. PT KAI juga memberikan diskon 17% untuk penumpang kereta ekonomi tujuan jarak jauh selama periode Agustus 2026 untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Periode di tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2026 itu total penumpang sebanyak 56.787 pelanggan. Nah, itu terdiri dari untuk pelanggan kita yang naik, yang melakukan perjalanan dari stasiun Madiun, dari beberapa stasiun lainnya di wilayah Daob 7, itu sebanyak 28.482 pelanggan. Sedangkan penumpang yang turun ataupun tiba di stasiun wilayah Daob 7 Madiun itu sebanyak 28.305 pelanggan. Pemkot Kediri menggelar vaksinasi rubella dan HPV serentak. Targetnya siswa sekolah dasar. Vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit menular berbahaya. Vaksinasi digelar di Dinkes Kota Kediri di SD-1 Semampir Kota Kediri. Targetnya adalah siswa kelas 1 hingga 5 SD. Untuk siswa kelas 1 SD, petugas memberikan vaksin rubella. Sedangkan khusus siswi kelas 5 perempuan diberikan vaksin HPV atau Human Papilloma Virus. Vaksinasi digelar untuk meningkatkan daya tubuh anak usia sekolah agar terhindar dari penyakit menular dan berbahaya. Ditargetkan pemberian vaksin kepada seluruh siswa SD tuntas pada akhir Agustus mendatang. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan pada anak sesuai dengan vaksin yang diberikan. Kalau ini untuk kelas 1 ini diberikan imunisasi campak rubella atau measles rubella, itu tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit PD3I, penyakit yang bisa dicegah imunisasi. Kalau ini ya campak dan rubella. Cegah stunting, Dinas Kesehatan Kota Madiun memberikan vitamin A dan makanan tambahan untuk bayi dan balita. Program digelar serentak di 256 posyandu. Coba dicek. Pemberian vitamin A dilakukan di sepanjang bulan Agustus. Program ini menyasar bayi dan balita sekota Madiun. Program digelar serentak di 256 posyandu. Selain vitamin A, bayi dan balita ditimbang dan diperiksa kesehatannya. Petugas juga memberikan obat cacing. Sosialisasi pemenuhan gizi seimbang juga dilakukan untuk mencegah stunting. Data Dinas Kesehatan Kota Madiun, hingga pertengahan Agustus ini, pemberian vitamin baru mencapai 40%. Yang bulan Februari kemarin sudah dilakukan, capaiannya sekitar 98, sekian persen yang diberikan oleh balita. Kemudian di Agustus ini nanti harapannya bisa 100%. Untuk mengejar target 100%, petugas juga menyiapkan strategi jemput bola dengan melakukan kunjungan ke rumah bagi balita yang belum hadir ke posyandu. Kami akan melakukan sampai ke kunjungan rumah untuk balita-balita yang tadi saya bilang sekitar 4-5% yang belum bisa berkunjung ke posyandu. Ini kami akan melakukan kunjungan rumah, terutama di hari Sabtu atau Minggu. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan penanganan stunting di Kota Madiun secara maksimal. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jember akan menerapkan sistem parkir berlangganan. Targetnya kendaraan bermotor. Harapannya bisa meminimalisasi kebocoran retribusi parkir oleh petugas parkir di lapangan. Parkir berlangganan akan mulai diberlakukan di Kabupaten Jember pada Oktober mendatang. Dinas Perhubungan Jember akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polres Jember untuk pelaksanaan tata kelola parkir. Jika diterapkan, maka parkir di pinggir jalan tidak lagi dikenakan biaya karena sudah masuk dalam pembayaran pajak kendaraan. Sistem parkir berlangganan juga diterapkan untuk meminimalisasi pungutan liar. Harapannya bisa kembali meningkatkan PAD Kabupaten Jember dari sektor parkir.
Setelah sebelumnya sempat merosot dari 11 miliar per tahun, kini hanya 2 miliar rupiah per tahun. Jadi banyak juga masukan maupun dari pandangan fraksi-fraksi di DPR, sehingga kami melaksanakan kajian dan kami sudah membuat peraturan Bupati nomor 8/2026 tentang retribusi. Di sana kami nanti akan melaksanakan MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Polres Jember untuk melaksanakan targetnya kapan itu? Kami target sih bulan Oktober ya nantinya. Puluhan guru PAUD dan TK sekelurahan Kebraun, Kota Surabaya mengikuti pelatihan pramuka prasiaga. Kegiatan ini didorong untuk membekali guru dengan keterampilan kepramukaan sejak usia dini dengan dukungan pemerintah Kelurahan Kebraun. Pelatihan prasiaga digelar kelompok kerja Ketua Pos PAUD Terpadu bersama Paguyuban Bunda PBT Bakti Praja di Pendopo Kelurahan Kebraun, Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Puluhan guru PAUD dan TK mendapat pembekalan dari pelatih pembina Pramuka Kuarcat Surabaya tentang pendidikan kepramukaan prasiaga yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan anak usia dini. Melalui kegiatan ini, guru diharapkan mampu mengemas kegiatan kepramukaan secara edukatif, menyenangkan dan menanamkan nilai kedisiplinan, kemandirian, serta gotong royong sejak dini di lingkungan pendidikan PAUD dan TK. Tujuan kegiatan ini kami berikan supaya bisa bermanfaat juga bagi pengajar Bunda PAUD yang ada di Kelurahan Kebraun, yang nantinya juga akan kita sampaikan kepada murid-murid PAUD yang ada di seluruh Kelurahan Kebraun. Senang sekali ya karena ada pelatihan prasiaga ini, selama ini kan belum ada terutama di Kelurahan Kebraun. Jadi mungkin dengan pelatihan ini kita bisa membekali Bunda PAUD Kelurahan Kebraun untuk disampaikan kepada anak didiknya terkait dengan kegiatan prasiaga. Prasiaga itu ada nanti bagaimana untuk anak membuat itu bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, mungkin seperti itu. Fashion tak hanya soal gaya dan penampilan. Mahasiswa Desain Fashion dan Tekstil UK Petra Surabaya menjadikan busana sebagai media untuk menyampaikan pesan tentang lingkungan, budaya, hingga kritik terhadap konsumerisme. Puluhan busana dengan desain unik karya mahasiswa dipamerkan dalam Innovation Show 8 di Oval Atrium Ciputra World, Surabaya. Mengusung tema Zerit Rise Beyond Zero, gelaran ini menampilkan 89 busana dari 21 karya tugas akhir mahasiswa Desain Fashion dan Tekstil UK Petra angkatan 2022. Tak sekedar menampilkan estetika, setiap koleksi membawa pesan yang lahir dari riset dan keresahan para desainer muda. Lignum Mortis, karya Eunisa Siren Delamanda, mengangkat isu deforestasi dengan teknik manipulasi tekstil seperti slashing, burn fabric, dan benang terurai sebagai simbol kerusakan hutan. Ada pula Noir Beta Form, karya Jessica Vanessa Putri, yang terinspirasi dari ikan cupang hitam. Konsep busana yang dapat diatur dan dikenakan dengan beberapa cara, sekaligus menjadi upaya memanfaatkan bahan sisa agar tidak terbuang. Tema Innovation Show tahun ini itu Zerit Rise Beyond Zero, yang artinya perjalanan dari keterpurukan menuju puncak tanpa batas. Jadi ini tuh melambangkan mahasiswa-mahasiswa yang berbekalkan dari masuk kuliah itu dari ilmu-ilmu SMA, dengan mereka berproses ke beberapa tahun di kampusnya. Lalu hari ini mereka ada di puncaknya, yaitu di puncak graduation-nya mereka, menampilkan tugas-tugas akhirnya mereka yang bisa disaksikan pada malam hari ini ya. Sedangkan koleksi Bemaur karya VB Mauren Purwanto mengangkat kekayaan tari tradisional Jawa Tengah dan mengolahnya menjadi desain yang lebih modern. Saya pikirin gimana sih caranya biar tari tradisional tuh bisa dikenalin ke generasi muda lagi, tapi supaya mereka tuh tertarik. Nah, saya menemukan cara membuat motif yang diaplikasikan di fashion. Misal tadi tari lawet itu sebenarnya dari tari lawet. Nah, tari lawet itu kan burung walet. Nah, saya juga rumbai-rumbainya itu berasal dari kayak ekornya walet, terus motifnya itu dari burungnya sendiri, terus lingkaran itu juga dari simbol tari lawetnya sendiri.
Melalui karya-karya tersebut, para mahasiswa ingin membuktikan bahwa fashion bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan, mengkritik persoalan sosial, sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Tak hanya menjadi ajang unjuk kreativitas, gelaran ini juga menjadi ruang bagi desainer muda untuk menggabungkan fashion, keberlanjutan, dan peran sosial dalam satu karya. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Berbagai acara digelar untuk memeriahkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Madiun, Jawa Timur, masyarakat menggelar lomba menangkap lele berpita. Area yang berlumpur menjadi tantangan bagi setiap peserta. Berikut liputannya dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. 3, ayo brung, Hitungan dari panitia menjadi tanda lomba menangkap ikan lele dimulai. Pesertanya anak-anak hingga dewasa. Mereka pun berhamburan memasuki kolam lumpur untuk menangkap lele. Lokasi yang berlumpur membuatnya tak mudah untuk menangkap lele. Targetnya adalah lele berpita. Jika berhasil menangkap, panitia menyiapkan hadiah uang tunai senilai Rp5.000 hingga Rp50.000. Lomba nangkap lele, Mas. Oh gitu, seru nggak? Seru. Tadi dapat? Dapat. Banyak? Banyak. Ada mungkin kriteria khusus untuk mendapatkan hadiah? Dalam? Ada kriteria khusus untuk mendapatkan hadiah mungkin lelenya? Ada, Mas, uang. Syaratnya apa itu lelenya? Harus ada pitanya, Mas. Warna biru sama merah. Tadi sempat dapat nggak? Dapat, Mas. Berapa? Rp5.000. Dapat satu ya. Lebih dari 2 kuintal lele disebar di dalam kolam. Meski harus mandi lumpur, tak sedikit pun menyurutkan semangat para peserta. Total semua 2 kintal lebih, Mas. Kalau pesertanya? Pesertanya sampai jumpa, kawan. sekitar 200 orang. Itu dari lingkungan mana? Dari lingkungan sama umum. Lingkungan sekitar sini? Sekitar sini sama lain lingkungan juga ada. Kalau ada reward tersendiri, rewardnya? Apanya? Rewardnya, hadiah mungkin? Ada yang dikasih pita itu, Mas. Untuk lelenya itu berhadiah Rp50.000 kalau dapat pitanya warna biru. Lomba menangkap lele ini digelar di Desa Keranggan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, khusus untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi momen untuk mempererat kekompakan dan gotong royong antar warga. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.